Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhas-shaimun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang salat tarawih yang berbahagia, puji syukur atas nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan tentang zuhud dalam kehidupan muslim, terlebih dahulu saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas silaturahmi saya ke tempat ini. Dan begitu sholat isya dan tarawih tadi, kita dengarkan ternyata yang menjadi imam adalah anak muda, remaja yang luar biasa. Saya sebagai pribadi merasa bangga dan ikut senang. Tentu terutama bagi orang tuanya dan juga pada umumnya bagi jamaah. Masjid kita ini punya anak remaja yang luar biasa. Suaranya indah, hafal bacaannya juga enak didengarkan, itu luar biasa. Maka kalau saya bicara tentang zuhud, sebenarnya harus yang berbicara itu Mas Muhammad Fatih ini. Karena tidak mungkin seseorang mampu menghafalkan Al-Quran apabila dia tidak melakukan salah satunya, yaitu kedekatan dia kepada Allah SWT dengan sikap zuhudnya, itu yang luar biasa. Maka izinkan Mas Muhammad Fatih, saya tanya tadi kelas 11, berarti kelas 2 SMA ya Mas? Ya. Saya kebetulan sedikit cerita, saya juga punya santri di TPA saya kebetulan guru TPA. Selain itu saya juga mengajar di sekolah umum. Sedikit saya cerita, ada santri TPA saya itu ya alhamdulillah dia juga menghafalkan Al-Quran, dan sekarang dia dapat beasiswa di Al-Azhar Kairo. Semoga Mas Fatih nanti juga kalau punya cita-cita ikut ke sana. Amin. Itu yang saya banggakan. Dan kemudian juga saya mendidik anak siswi SMA juga, saya guru di SMA. Maka saya kenal banget bagaimana perilaku anak-anak SMA itu sendiri. Maka ketika saya dipimpin sholat oleh Mas Fatih itu, saya merasa kembali mengingatkan kepada anak-anak saya, kalau saya punya anak-anak semacam ini, wah luar biasa. Maka perlu saya sampaikan kepada jamaah sekalian, berbahagialah jamaah Masjid Al-Amin ini punya generasi yang luar biasa. Sementara kita berada di lingkungan komplek yang boleh jadi itu agak susah mencari anak-anak yang mau pesantren. Saya sendiri juga punya anak-anak yang di pesantren, tetapi ketika motivasi untuk menghafal Al-Quran itu sangat berat, karena juga terkait tentang dakain kecerdasannya. Maka Mas Fatih, semoga istiqomah ya Mas, terus sampai menjadi hafid, dan apalagi nanti punya cita-cita untuk kuliah di Mesir, semoga bisa tercapai. Saya doakan nanti, amin ya rabbal alamin. Apalagi dorongan dari jamaah semuanya. Kembali bicara tentang zuhud itu, maka ada pemahaman yang kurang tepat dalam hal ini. Ada sebagian orang yang mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan duniawi untuk kepentingan, untuk kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat. Maka melihat terhadap hal ini, mereka memahami tentang dunia itu dengan pesimistis. Jadi dia meninggalkan dunia itu sama sekali. Pada sisi yang lain ada orang yang memahami zuhud itu
dengan pengaruh-pengaruh modernisasi dan pengaruh globalisasi, maka mereka mengatakan ya zuhud itu adalah bagaimana dia berbahagia terhadap duniawi ini. Dan kemudian muncullah sikap yang disebut dengan sikap konsumerisme dan sikap individualisme. Nah, hal inilah yang kemudian bagaimana kita menyikapinya. Menurut beberapa pendapat para ahli tasawuf, bahwa yang disebut zuhud itu adalah sebut saja seperti Abdul Qadir Al-Jailani. Dia mengatakan bahwa zuhud itu adalah dunia itu penghalang bagi seorang untuk menuju akhirat. Akhirat itu adalah penghalang dia untuk berdialog, interaksi dengan Tuhan. Nah, itu menurut Abdul Qadir Al-Jailani. Lain juga zuhud menurut Hasan Al-Basri, bahwa zuhud itu adalah bagaimana dunia ini bagaikan sentuhan lembutnya ular yang berbisa. Nah, ular yang berbisa. Apabila kita tidak hati-hati terhadap duniawi, maka kita akan menjadi orang yang terjerumus di dalamnya. Banyak contohnya. Kakak beradik tidak saling kenal gara-gara dunia. Terjadi pembunuhan dan sebagainya karena dunia. Maka ada juga pendapat yang lainnya. Junaidi Al-Baghdadi mengatakan bahwa zuhud itu di mana mengosongkan tangan ini dari kepemilikan dan sepinnya hati dari keinginan. Jadi ketika Allah berikan kepada kita rezeki, bagaimana rezeki itu cukup di tangan kita dan kemudian segera kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita nafkahkan di jalan Allah, tidak ada keinginan hati ini supaya kembali. Itu yang disebut dengan zuhud oleh beberapa ulama. Ketika saya datang ke sini tadi, saya ikut berbuka puasa dan saya lihat begitu banyak juga jamaah yang ikut berbuka puasa, menu yang bermacam-macam. Itu adalah bagian kita tadi itu zuhud, bagian dari rezeki kita, bagaimana kemudian kita nafkahkan di jalan Allah. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kenapa? Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan berikan pahala kepada kita yang telah memberikan itu, seperti pahala yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuka tadi. Berapa banyak yang kita dapatkan pahala pada hari ini? Kalau kita hitung, misalkan hari ini ada 20 atau 30 orang yang ikut berbuka puasa, termasuk saya, maka insya Allah jamaah sekalian yang telah menafkahkan, memberikan bukanya di sini, maka akan mendapatkan pahala yang besar atas niatan dan keikhlasannya. Jadi pengertian itulah, maka kembali sebenarnya bagaimana zuhud yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka zuhud dalam Islam diajarkan Nabi itu adalah i'tidal, yaitu pertengahan, bukan condong kepada duniawi kemudian meninggalkan ukhrawi, tapi ada keseimbangan di antara itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, beramallah untuk duniawi, untuk dunia kita dengan sekuat tenaga, seolah-olah kita ini hidup selama-lamanya. Tetapi jangan lupa, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok. Jadi apa yang kita ambil dari makna dari hadis ini? Ketika kita diberikan oleh Allah amanah untuk bekerja untuk dunia kita, maka kita harus melakukan semaksimal mungkin, walaupun terlepas kita dalam kondisi puasa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, maka bagaimana hati kita itu merasakan bahwa ini adalah sholat tarawih yang terakhir kali, ini adalah ibadah yang terakhir kali. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa besok itu saya akan ketemu dan duduk di sini. Itu yang harus dilakukan. Dan itu pula lah yang kemudian Allah SWT berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Maka carilah tentang kebahagiaan di akhirat
tapi jangan lupa tentang nasibmu di dunia. Itu. Dan berbuat baiklah kepada sesama sebagaimana Allah memerintahkan berbuat baik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, membenci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu memerintahkan kepada kita yang pertama, bahwa Allah perintahkan untuk menjaga harta kita dengan sebaik-baiknya. Setelah harta kita dijaga dengan baik-baiknya, yang kedua, Allah memberikan kebebasan kepada kita menafkahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, salah satu contoh yang jamaah lakukan pada malam hari ini, bagaimana di bulan puasa ini diantaranya dengan memperbanyak baca Al-Quran, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan salah satu perilaku perbuatan baik itu adalah bagaimana kita memuliakan tamu, bagaimana kita menjalin tali silaturahmi, bagaimana kita apabila tidak mampu berbicara dengan benar, maka hendaklah kita diam. Maka itu adalah salah satu perbuatan yang baik. Dan pada perintah yang keempat adalah tidak boleh kita melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kembali bicara tentang zuhud, maka di dalam ulama kita yang menyebutkan, yaitu Imam Al-Ghazali, zuhud itu ada di 3 dimensinya. Yang pertama adalah ilmu. Ketika seseorang ingin melakukan yang namanya zuhud, maka dia harus mempunyai ilmunya. Jangan sampai seseorang yang ingin dirinya disebut dengan zuhud, sementara dia tidak punya ilmunya, mohon maaf, berperilaku yang tidak seperti manusia normal, berpakaian yang compang-camping dan lain sebagainya, dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang zuhud. Nah, maka kuasai dulu ilmunya. Yang kemudian adalah hal keadaan. Sikap kita tetap berperilaku sosial dengan sesama. Boleh jadi ada orang yang mengatakan, untuk melakukan zuhud saya ini, maka saya melakukan mengasingkan diri terhadap sesama, tidak kenal dengan tetangga kanan kiri. Maka itu tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Karena hal keadaan yang baik itu harus dilakukan. Bagaimana dia tetap melakukan interaksi sosial, saling kenal di antara mereka. Seperti apa? Bagaimana dia memuliakan tamunya apabila ada tamu, bagaimana dia melakukan yang namanya menjalin tali silaturahmi apabila dia melakukan tali silaturahmi itu sendiri. Dan yang kemudian yang keempat adalah amal. Amal itu maksudnya apa? Bagaimana seseorang yang zuhud itu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, baik perkataan, perbuatannya itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan dimensi zuhud yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhud itu sendiri juga ada beberapa tingkatan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan zuhud pada orang-orang yang awam. Apa itu? Jadi zuhudnya itu baru bagaimana dia menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah. Jadi bagaimana mencari nafkah dengan cara yang halal, bagaimana menghidup anak istri itu dengan nafkah tentu yang dicari dengan cara yang benar. Jadi itu zuhud pada tingkatan yang pertama, yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Kemudian zuhud pada tingkatan yang kedua itu adalah zuhud yang istimewa. Bukan saja dia meninggalkan perilaku yang haram, tetapi meninggalkan pula terhadap sesuatu yang halal. Contohnya apa? Ketika kita butuh hanya seteguk air yang kita butuhkan untuk tubuh kita, maka dia tidak menggunakan sesuatu yang halal yang lain lebih dari seteguk itu sendiri. Dan yang ketiga, tingkatan zuhud itu adalah al-arifin, tingkatan yang paling tinggi. Apa yang dilakukannya? Yaitu tadi kembali, bagaimana lesannya, perilakunya, perbuatannya, aktivitas kehidupan sehari-hari itu, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa tadi saya contohkan, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka dia insya Allah adalah orang yang segala sesuatu keinginannya, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Seorang hafiz yang hafal Quran itu mengulang-ulang berkali-kali hafalannya sampai menancap dalam kolbunya, itu karena proses kedekatan dia kepada Allah SWT.
pada tingkatan yang keempat tadi, al-arifin. Karena segala sesuatu yang dilakukan ini bukan atas dasar manusia, tetapi atas dasar lillahi ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa ciri-ciri orang yang zuhud itu? Di dalam hal ini, ciri-ciri orang yang zuhud itu yang pertama adalah ketenangan hati, ketenangan jiwanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka dia tetap tenang menghadapinya. Terlebih-lebih dalam menghadapi musibah, ujian dan lain sebagainya. Allah SWT menjelaskan dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, maka kembalilah kepada keridhaan Allah. Masuklah ke dalam golongan-golongan orang-orang yang ahli ibadah. Dan tentunya masuklah ke dalam surganya Allah SWT. Jadi tenang jiwanya. Ketika seseorang itu sudah hafal Quran yang menancap dalam sanubarinya, maka anak muda ini di hadapan dia itu banyak jamaah boleh jadi yang hafal juga. Banyak juga jamaah yang senior-senior. Tetapi karena sudah tertantap dalam dirinya, maka begitu lantunan itu sangat merdu, indah didengarkan. Itu maksud saya. Jadi sebenarnya zuhud itu sudah dilakukan oleh beberapa orang di antara kita. Itu yang sudah kita lakukan. Maka hatinya menjadi tenang. Ketika hatinya menjadi tenang, maka dia tidak goyang. Tidak goyang. Fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafalannya banyak, itu yang terjadi. Saya merasa iri ketika melihat anak-anak muda yang luar biasa ini. Kenapa? Berarti dia sudah melakukan proses yang saya sebutkan tadi. Pada tingkatan yang tinggi, al-arif, yaitu apapun yang dilakukan, ucapannya, perilakunya, itu bukan karena manusia, tapi karena lillahi ta'ala. Maka Allah akan menuntun. Maka Allah akan menuntun bacaan-bacaan itu yang dibacakan. Kemudian ciri orang yang zuhud yang kedua itu adalah selalu berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni rabbi. Allah itu bersama dengan sangkaan hambanya. Ketika seseorang berdoa kepada Allah, kemudian Allah belum mengabulkan doanya, maka dia tetap bersangka baik kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah. Tetapi apabila kita berburuk sangka kepada Allah, maka itulah yang terjadi terhadap diri kita. Contohnya misalkan, saya sudah berulang kali membaca ayat ini, saya hafalkan, tetapi kenapa kok saya tidak hafal? Apakah saya tidak ditakdirkan untuk menghafal? Ataukah apa yang terjadi? Nah, apakah Allah tidak ridho terhadap saya? Apakah Allah tidak senang dengan apa yang saya sampaikan, yang saya bacakan? Nah, itu bisa terjadi. Akhirnya benar, tidak hafal-hafal juga. Maka orang yang zuhud itu adalah orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah SWT. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ciri yang terakhir, orang yang zuhud itu adalah orang yang aktivitasnya itu hanya mengharap ridha Allah SWT. Itu yang harus kita lakukan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, maka kita harus pasrahkan kepada Allah SWT. Sehingga insya Allah zuhud seorang muslim itu bukan mereka meninggalkan duniawi, bukan mereka meninggalkan anak istrinya alasan ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi bagaimana mereka tetap bekerja dengan sekuat tenaganya, seolah-olah dia itu akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Tetapi ketika dia menghadap kepada Allah SWT, bagaimana bahwa dirinya itu ini adalah ibadah yang terakhir kali. Begitu dekatnya dia kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang zuhud dengan benar, mempunyai ilmu, mempunyai keadaan yang benar, dan juga beramal soleh yang nanti akan kita kerjakan, dan semua nanti akhirnya kita termasuk orang-orang yang selalu berhusnudzon kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, demikian saja kuliah pada malam tarawih ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.